Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana cara memberikan catatan observasi kelas setelah guru diobservasi oleh kepala sekolah. Dan juga nanti kita akan melihat bagaimana cara memberikan rekomendasi kepada guru yang telah diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, jadi ini adalah contoh saja dan nanti bisa berbeda berdasarkan guru di sekolah masing-masing yang diobservasi. Nah, jadi sekali lagi ini merupakan contoh saja. Baik, kita akan langsung mulai dari fokus perilaku yang pertama pada dimensi keteraturan suasana kelas. Nah, pada fokus perilaku di sini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, jadi nanti aktivitas yang bisa diamati oleh kepala sekolah yaitu guru memanggil murid dengan menyebut namanya, kemudian guru menyampaikan harapan positif, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Nah, misalnya catatan yang diamati oleh kepala sekolah, misalnya catatannya seperti ini. Guru sudah melakukan usaha yang sangat bagus dalam membangun suasana kondusif untuk belajar. Hal ini terlihat ketika guru memberikan motivasi-motivasi kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Guru juga mampu mencairkan suasana kelas dengan menunjukkan kegiatan-kegiatan ice breaking yang menyenangkan. Guru juga menunjukkan sikap yang ramah dan sabar dan peduli selama proses pembelajaran terjadi. Kemudian fokus perilaku yang kedua yaitu guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang diamati. Misalnya, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok, kemudian guru mengajak murid untuk berinteraksi. Nah, misalnya ini adalah catatan ketika observasi terjadi. Guru sudah mampu melakukan pengelompokan peserta didik dengan menggunakan strategi yang tepat. Guru membagi kelompok dengan strategi random grouping sehingga dalam satu kelompok terdapat beberapa peserta didik dengan tingkat kemampuan atau latar belakang yang berbeda. Hal ini bagus untuk melatih mereka berbaur dan bekerja sama dengan teman-teman dengan latar belakang yang berbeda. Guru juga terlihat mengarahkan peserta didik untuk membagi peran dalam kelompok yang telah dibagi tersebut. Nah, jadi di bagian catatan ini diisi dengan fokus perilaku yang bisa diamati. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya fokus perilaku yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, misalnya yang diamati oleh kepala sekolah, misalnya guru telah membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik dan ditempel di dinding kelas. Tetapi guru tidak mengingatkan peserta didik tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat tersebut. Nah, jadi di sini yang dicentang itu adalah yang kedua dilakukan tetapi belum efektif. Kalau yang di atasnya dilakukan dan efektif. Jadi ini tergantung dari apa yang ditampilkan oleh Bapak Ibu guru yang diamati. Apakah nanti fokus perilakunya belum dilakukan tapi belum efektif, kemudian dilakukan dan efektif. Nah, setelah mengisi catatan observasi kelas ini berdasarkan 3 fokus perilaku yang tadi, selanjutnya giliran kepala sekolah untuk memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasinya seperti ini. Guru telah berhasil membuat suasana kelas kondusif dan menyenangkan. Nah, jadi bisa kita awali dengan kalimat-kalimat seperti ini. Selama kegiatan belajar mengajar di kelas, hal ini terlihat dengan betapa antusiasnya peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Guru juga berhasil membagi peran dan melibatkan seluruh peserta didik dalam pembelajaran. Namun, guru perlu mengingatkan peserta didik tentang kesepakatan kelas yang telah mereka sepakati, terutama ketika menegur peserta didik yang melakukan pelanggaran selama proses pembelajaran. Guru perlu
menanamkan kesepakatan kelas pada peserta didik untuk mengurangi pelanggaran yang dibuat oleh peserta didik. Nah, jadi rekomendasi ini bisa kita ambil dari catatan-catatan ketika melakukan observasi ini. Misalnya ada yang kurang, nah itulah yang akan kita berikan rekomendasinya. Misalnya yang kurang di bagian apa? Misalnya yang kurang di bagian pengelompokan kelas, ya tentunya nanti rekomendasinya tentang pengelompokan kelas siswa. Misalnya guru kita anjurkan untuk belajar strategi pengelompokan kelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang disiplin keteraturan suasana kelas, ya. Ini adalah contoh yang fokus perilakunya atau dimensinya keteraturan suasana kelas. Nah, selanjutnya kita akan melihat dimensi yang lain. Nah, ini adalah dimensi disiplin positif. Nah, ini adalah fokus perilaku yang akan diamati oleh kepala sekolah. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Misalnya dilakukan dengan efektif, ya kita centang yang dilakukan dengan efektif. Kemudian catatan observasi kelas, jadi catatan tentang apa saja yang ditunjukkan oleh guru ketika diobservasi. Misalnya guru melakukan komunikasi yang baik dengan peserta didik. Hal ini ditunjukkan ketika guru mendengarkan pendapat peserta didik yang berkaitan dengan kesepakatan kelas yang dirasa sangat berat dan perlu dievaluasi. Nah, kemudian ada fokus perilaku yang kedua. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, misalnya di sini dilakukan dan efektif. Nah, kemudian kita berikan catatannya. Guru memberikan tepuk tangan dan pujian ketika peserta didik menjawab pertanyaan dari guru atau maju ke depan untuk menyelesaikan soal yang ada di papan tulis. Peserta didik terlihat senang dan semangat untuk berdiskusi dengan guru. Nah, selanjutnya kita akan melihat fokus perilaku yang ketiga. Nah, misalnya guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, kemudian di sini adalah catatan observasinya. Nah, misalnya dilakukan tapi belum efektif, ya kita klik yang dilakukan tapi belum efektif, kita berikan tanda centang. Kemudian kita berikan catatan observasinya tergantung dari apa yang diamati oleh kepala sekolah ketika guru diobservasi. Misalnya guru terlihat meminta penjelasan mengapa ia melakukan pelanggaran di saat pembelajaran di kelas. Nah, jadi di sini misalnya ada siswa melakukan pelanggaran, kemudian guru terlihat meminta penjelasan mengapa siswa tersebut melakukan pelanggaran di dalam kelas. Nah, peserta didik itu menjelaskan mengapa ia mengganggu temannya di kelas, akan tetapi peserta didik belum terlihat menyadari kesalahannya. Nah, jadi di sini yang dicentang oleh kepala sekolah dilakukan tapi belum efektif, misalnya. Jadi ini berdasarkan pengamatan yang ditemukan oleh kepala sekolah. Kemudian setelah mengisi 3 fokus perilaku yang di atas tadi, selanjutnya tentu sama memberikan rekomendasi berdasarkan data yang tadi. Nah, misalnya rekomendasinya seperti ini. Pembelajaran berlangsung dengan baik dan positif. Guru mengajak peserta didik berkomunikasi dengan positif sehingga suasana kelas menjadi baik, dan juga peserta didik terlihat mau mendengarkan pendapat, ide, gagasan dari peserta didik terkait kesepakatan kelas yang telah disepakati. Guru juga terlihat berusaha menerapkan restitusi dalam kelas, namun guru perlu lebih banyak mempelajari teknik restitusi sehingga penerapannya lebih efektif. Nah, misalnya rekomendasinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat
bagaimana contoh pengisian catatan observasi pada dimensi yang lain. Nah, misalnya yang ini untuk ekspektasi terhadap peserta didik. Nah, di sini ada fokus perilaku yang akan diobservasi. Yang pertama, guru mengkomunikasikan harapannya yang tinggi terhadap masa depan seluruh peserta didik. Nah, kemudian di sini adalah catatan observasinya tergantung dari apa yang diamati. Misalnya guru terlihat sangat akrab dengan seluruh peserta didik. Hal ini terlihat ketika guru menyebut atau memanggil peserta didik tanpa ada kesalahan nama. Guru terlihat sangat mengenal peserta didik satu persatu. Selain itu, guru memberikan motivasi pada peserta didik sebelum mulai pembelajaran tentang semangat untuk meraih masa depan dengan rajin belajar. Misalnya, kita berikan tanda centang dilakukan dan efektif. Kemudian fokus perilaku yang kedua, guru mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi. Misalnya dilakukan dan efektif. Nah, itu yang kita centang. Kemudian catatan yang bisa kita amati. Guru terlihat memberikan tepuk tangan dan pujian kepada peserta didik yang menjawab pertanyaan guru meskipun jawabannya masih salah. Peserta didik terlihat senang dan bangga setelah dipuji oleh guru. Nah, misalnya itu yang bisa kita lihat selama observasi, ya kita tulis seperti itu. Ini guru memberikan tantangan bermakna disertai motivasi untuk mencapainya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah fokus perilakunya, ini adalah poin-poinnya. Kemudian misalnya catatan yang bisa diobservasi atau diamati oleh kepala sekolah. Guru terlihat mampu memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Hal ini terlihat ketika guru memberikan motivasi dan semangat. Setiap peserta didik terlihat mengantuk dan bosan. Nah, pada akhirnya peserta didik kembali semangat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya setelah mengisi catatan-catatan observasi yang diamati selama proses observasi, selanjutnya kepala sekolah memberikan rekomendasi. Misalnya, guru menunjukkan sikap yang sangat positif selama pembelajaran. Guru mengenal semua peserta didik dengan baik. Selain itu, guru juga mengkomunikasikan harapannya pada peserta didik. Guru memberikan motivasi belajar pada peserta didik untuk meraih cita-citanya di masa depan. Nah, selanjutnya guru perlu memaksimalkan sikap positif ini di dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, jadi ini adalah contoh catatan-catatan selama observasi guru di dalam kelas dan juga contoh dari rekomendasi yang bisa diberikan. Nah, ini adalah contoh saja dan bisa berbeda pada sekolah dan guru-guru yang berbeda. Nah, jadi demikian contohnya dan terima kasih.